10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, Ibu adalah Sulis Pujiati. Ibu bertugas di SMP Negeri 42 Jakarta. Baiklah, hari ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan ketiga hari ini, yakni kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelumnya, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, tolong kalian presensi kehadiran melalui Google Classroom, WA Group, dan mohon bantuan pada teman-teman jika ada temannya yang belum mengikuti pelajaran. Bisa dilaporkan lewat ketua kelas atau koordinator kelas. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih kalian dengan semangat. Kalian memang peserta di
adik yang sangat hebat. Semangat kalian perlu Ibu acungi jempol. Baiklah, mari kita membahas kompetensi dasar 3.1, yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan ketiga, seperti yang tadi Ibu sebutkan, yakni perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Ada 4 bidang yang akan kita bahas nanti, yakni bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Baiklah sayangku, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Yang pertama adalah pembentukan lembaga negara. Lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni badan eksekutif seperti presiden dan menteri-menteri, kemudian badan legislatif yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, serta badan yudikatif, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, dan ditambah dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disebut dengan BPK. Selanjutnya, yang kedua adalah sistem hukum nasional. Semua peraturan yang ada di negara kita, Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi, semua peraturan dan perundang-undangan hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila. Selanjutnya, yang ketiga adalah sistem demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut siapa? Menurut seorang tokoh nama Abraham Lincoln. Nah, pelaksanaan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, sehingga tidak menimbulkan adanya dominasi mayoritas atau tirani minoritas. Demokrasi Pancasila mempunyai ciri yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam Pancasila sila ke-4. Baik, yang kedua adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Dijelaskan tentang perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang pertama, yaitu penyusunan perekonomian sebagai usaha bersama asas kekeluargaan. Ini adalah koperasi. Kalian tahu kan, seperti koperasi sekolah, koperasi unit desa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ini seperti badan usaha milik negara, seperti PDAM, seperti PLN, perusahaan negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Yang keempat, penyelenggaraan perekonomian nasional atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Baiklah, kita lanjutkan. Yang ketiga, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya, yakni penerapan nilai Pancasila di bidang sosial budaya terwujud dalam beberapa tindakan. A. Menghargai keragaman budaya Indonesia. Kita tahu budaya kita dari Sabang sampai Merauke sangat banyak, dari agama, suku, ya, adat istiadat, rumah, dan sebagainya. Selanjutnya yang B, melestarikan keragaman budaya Indonesia. Contoh, Ibu tinggal di DKI Jakarta, otomatis harus melestarikan
budaya Indonesia, budaya Betawi. Contohnya lenong, kemudian ondel-ondel, ya, dari makanannya kerak telur dan sebagainya. Selanjutnya yang C, mengembangkan nilai-nilai persamaan, status sosial, dan menghalangi perkembangan nilai-nilai feodalisme. Menjaga nilai-nilai eksklusivitas dan kedaerahan yang sempit tidak berkembang. Mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Baiklah, sekarang yang keempat, itu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti kita seluruh warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baiklah, dari materi yang telah Ibu paparkan tadi, ya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jika memang kalian masih ingin ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada guru melalui WA ataupun melalui email. Nah, sekarang buatlah 5 pertanyaan dengan disertai jawaban dan dikumpulkan kepada guru PPKN kalian dengan media yang telah disepakati oleh sekolah kalian. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, social distancing, pakai masker, sering-seringlah mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.